Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas JWD Japanese with Tiara, kelas bahasa Jepang tanpa basa-basi. Jadi kemarin saya udah kasih PR ya untuk teman-teman untuk mengubah bunsho atau paragraf yang ada di depan teman-teman ke bentuk polos atau futsuke. Kunci jawabannya ada di sini. Kita mau baca. Rin-san wa nihongo kurasu de nihon no tabemono no bunsho o kaita ya, kaita. Nihon no tabemono de ichiban suki na mono wa natto da. Da ya, ini adalah meishi atau kata benda. Lalu, hajime wa suki janakatta desu ga ima wa mainichi tabemasu. Nah, yang ini karena kita belum pelajari grammarnya, jadi kita akan bahas nanti. Kita lengkap dulu. Dakara natto wa itsumo reizouko no naka ni aru. Ya, arimasu menjadi aru. Sushi mo suki da. Kirai na mono wa nihon no okashi da. Watashi wa amai mono wa amari tabemasen kara. Ini juga sama, kita belum pelajari grammarnya, jadi kita akan bahas nanti. Terus yang terakhir, minasan wa dou desu ka? Nah, pada saat pertanyaan, dou desu ka? Bentuk polosnya adalah minasan wa dou. Jadi kita bermain dengan hatsuon atau pronunciation di sini, cara baca. Yang awalnya minasan wa dou desu ka? Menjadi minasan wa dou. Oke, sekarang kita mau bahas grammar yang pertama ya, yang atas. Ini adalah tentang titik-titik wa, titik-titik ga, koma, titik-titik wa, titik-titik. Ini dipakai ketika kita mau membandingkan dua hal. Jadi, di dalam kalimat yang tadi, konteksnya adalah hajime wa, pada awalnya saya tidak suka. Tapi, sekarang saya suka. Jadi kita meng-compare yang dulu dengan yang sekarang. Dulu saya tidak suka, sekarang saya suka. Ya, jadi ketika kita mau meng-compare dua hal, kita bisa memakai grammar ini. Ini bisa dipakai untuk kalimat-kalimat lain juga. Misalnya kita mau meng-compare tomat dan terong. Jadi misalnya kita suka tomat, tapi kita nggak suka terong. Kita bilangnya adalah, tomato wa suki desu ga nasu. Nasu artinya adalah terong. Nasu wa suki janai desu. Nah, ga di sini memiliki arti tapi. Terus pemakaiannya itu cukup simple, karena kita lihat formula yang ada di bawah. Untuk semua kosakata itu bisa dipakai. Dan untuk bentuk apapun ini bisa dipakai. Jadi misalnya kata kerja. Tabemasen ga, tabenai ga, ini bisa. Terus misalnya kita mau pakai noun. Gakko desu ga, gakko da ga. Pakai da. Da ga, bentuk polos soalnya ya. Terus misalnya kata sifat i. Ini menjadi samui desu ga, samui ga. Kalau kata sifat i nggak perlu apa-apa. Terus kata sifat na, suki desu ga, suki da ga. Pakai da. Terus di bawahnya ini udah ada contoh kalimat, misalnya koko wa ryoshin. Ya, masih ingat ya teman-teman, ryoshin artinya adalah orang tua. Koko wa ryoshin no heya desu ga, itsumo imoto ga imasu. Di sini adalah kamar orang tua, tapi adik saya selalu ada di sini. Ya, ini bisa diubah juga menjadi bentuk polos atau bentuk futsuke menjadi koko wa ryoshin no heya da ga itsumo imoto ga iru. Hajime wa suki janakatta desu ga ima wa mainichi tabemasu. Berarti kita udah bisa ubah ke bentuk polos sekarang. Suki janakatta ga ima wa mainichi taberu. Sekarang kita mau lihat ke grammar yang kedua, tentang kara. Kara. Kara artinya adalah karena. Dan ini bisa dipakai di awal kalimat, pertengahan kalimat, dan di akhir kalimat. Tergantung konteksnya, tergantung kamu mau membicarakan apa. Terus kita mau lihat satu-satu misalnya dari awal kalimat. Kalau awal kalimat, kita harus tambahkan da. Kara. Jadi misalnya, kyou wa atama ga itai desu. Hari ini kepala saya sakit. Terus di kalimat selanjutnya kita bilang, dakara ashita gakkou yasumimasu. Yasumimasu artinya adalah libur. Maka dari itu atau karena itu, besok saya libur sekolah. Dengan kata lain, kita menyebutkan alasannya itu di paling pertama, sebelum dakara. Kalau misalnya kita mau ubah ke pertengahan kalimat, ini bisa juga. Dan sama seperti grammar yang tadi, yang ga, ini nggak terlalu susah ya. Karena ini bisa dipakai untuk semua jenis kosakata. Jadi misalnya tabemasen kara.
tabenai kara itu bisa. Gakkou desu kara, gakkou da kara bisa. Samui desu kara, samui kara bisa. Suki desu kara, suki da kara bisa. Berarti kalau kita mau menggabungkan dua kalimat ini, kita bisa bilang, Kyou wa atama ga itai kara ashita gakkou yasumimasu. Sekali lagi. Kyou wa atama ga itai kara ashita gakkou yasumimasu. Jadi dari dua kalimat kita bisa gabung menjadi satu kalimat aja. Terus kalau misalnya kita mau taruh karanya di akhir kalimat, kita bisa bilang ashita gakkou yasumimasu. Titik. Atama ga itai kara. Jadi kita sebut dulu apa yang akan terjadi, baru kita sebutkan alasannya. Terus ini pemakaian karanya sama persis seperti yang sebelah sini. Terus kara ini juga dibutuhkan ketika kita menjawab pertanyaan kenapa. Misalnya, nande artinya adalah kenapa. Nande gakkou yasumimashita ka? Kenapa kamu libur sekolah? Terus kita jawab, atama ga itai kara desu. Oke, jadi kita mau lihat ke kalimat yang tadi. Watashi wa amai mono o amari tabemasen kara. Karena saya tidak terlalu makan makanan manis. Nah, tentang amari kita akan belajar di pelajaran minggu depan. Sekarang kita mau ubah kalimatnya menjadi kalimat polos menjadi tabenai kara. Watashi wa amai mono o amari tabenai kara. Minasan wa dou? Oke, jadi itu adalah pelajaran grammar kita hari ini. Wa, ga, wa. Terus kita udah belajar tentang kara. Nah, terakhir kita mau baca bunsho ini bareng-bareng. Silahkan di-pause dulu videonya. Kalau udah selesai baca, silahkan di-play lagi. Oke, untuk teman-teman yang sudah selesai, kita mau baca bareng-bareng. Dimulai dari sekarang. Andy-san wa Nihongo kurasu de Nihon no tabemono no bunsho o kakimashita. Nihon no tabemono de ichiban suki na mono wa takoyaki desu. はじめは好きじゃなかったですが、今は毎週食べます。焼肉も好きです。嫌いなものは日本のお菓子です。私は甘いものをあまり食べませんから。皆さんはどうですか? Oke, dan kalau ditranslate artinya menjadi Andi menulis tentang makanan Jepang di kelas bahasa Jepang. Lalu, makanan yang Andi paling suka adalah takoyaki, bola-bola tepung yang isinya adalah gurita. Awalnya, saya tidak suka, tapi sekarang saya makan setiap minggu. Maishu artinya adalah setiap minggu. Yakiniku mo suki desu, saya juga suka yakiniku, ya daging bakar di Jepang, seperti barbecue. Yang saya tidak suka adalah dessert Jepang atau makanan manis Jepang. Watashi wa amai mono wa amari tabemasen kara. Karena saya kurang begitu makan makanan manis. Kalau teman-teman bagaimana? Oke, jadi itu adalah pelajaran kita untuk hari ini. Dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Mata ne!